Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita mulai ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nahdihi man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Gimana ibu kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, serangkaian madrasah Ramadan sudah kita mulai kembali. Diawali dengan salat duha berjamaah. Semoga Allah terima ibadah kita dan Allah ijabah apa yang menjadi panduan kita, harapan kita, doa kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai tadabbur Al-Quran, kajian Al-Quran, terlebih dahulu seperti yang kemarin kita mulai tilawah dahulu ya. Tilawah atau tadarus atau qiraatul Quran. Yang kemarin An-Nas sampai Al-Qadar. Nah, kita lanjut Al-Alaq sampai Al-Ghasyiyah insyaallah. Baik, kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyata. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Jawab Ibu. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadh dhakara wal untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-asqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa lasawfa yarda. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i
ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة نسألك العفو والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم
قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma idin na'imah lisa'liha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhum Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum sadaqallahul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah tilawah sampai surat Al-Ghasyiyah nih. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjut ke ahad depan dengan surat Al-A'la nih. Surat Al-A'la sampai seterusnya. Baik Ibu, kita review sebentar yang kemarin kita tadabbur atau kajian surat apa namanya? Al-Falaq dan An-Nas, yang mana dua surat tersebut disebut dengan surat Al-Mu'awwidhatain, yaitu surat yang digunakan dua surat yang digunakan untuk permohonan perlindungan kepada Allah Ta'ala dari godaan setan dari jenis jin dan manusia. Nah, kita lanjut ya. Sebenarnya kemarin mestinya sampai Al-Ikhlas nih, tapi tidak apa-apa. Sekarang kita mulai dari Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bawa terjemah semuanya? Mungkin bisa dibacakan Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai ayat 4, ayatnya dan terjemahnya. Monggo yang berkenan membacakan. Bu Ijani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dibaca ayat dan terjemah. Satu ayat terjemah, satu ayat terjemah. Qul huwallahu ahad, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Baik, matur nuwun Ibu Bandi, barakallahu lakum, jazakumullah khairan, amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan takwil kata nih, yang mana pada surat Al-Ikhlas ini kata intinya atau kata kuncinya adalah apa Ibu? Al-Ahad. Al-Ahad adalah salah satu dari Asmaul Husna. Yang mana Asmaul Husna ada berapa Ibu? Yang kita ketahui nih 99. Di antaranya adalah Al-Ahad, yang artinya yang Maha Esa. Esa apa Esa? Esa sama Ibu Guru dibenarkan. Yang Maha Esa. Jadi itu berdasarkan dari ayat yang pertama, yaitu Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah berfirman, adapun cercaan anak Adam terhadapku, maka ucapannya bahwa Allah telah menjadikan untuk dirinya seorang anak, padahal aku adalah Allah yang Maha Esa dan yang menjadi tempat bergantung. Aku tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tiada bagiku tandingan seorang pun. Jadi dari sini diruntut asbabun nuzulnya adalah diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Amin Ibu. Ketika disebut nama sahabat radhiyallahu anhu atau ketika perempuan radhiyallahu anha, maka monggo dijawab dengan amin. Semoga Allah mengabulkan. Amin. Bahwa kaum musyrikin meminta Rasulullah untuk menjelaskan sifat-sifat Allah. Mereka berkata, jelaskan kepada kami sifat-sifat Rabb-Mu. Nah, mengapa mereka bertanya seperti itu, berkata seperti itu adalah bentuk dari keraguan, karena tidak ada yang lain di hati kaum musyrikin selain keraguan. Dan kaum musyrikin ini sebenarnya lebih ganas, lebih ngeri, lebih berbahaya dari kaum kafir, karena mereka musyrikin itu menyekutukan Allah. Artinya mereka sebenarnya percaya Allah, tetapi kepercayaannya bahwa Allah bukan yang satu-satunya, yang Esa, tetapi Allah itu tadi dianggap beranak dan diperanakan. Sehingga muncullah pertanyaan itu dari kaum musyrikin. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban
bahwa apa? Bahwa Allah adalah yang Maha Esa. Jadi seperti itu asbabun nuzulnya. Ada keraguan dari kaum musyrikin, kemudian mereka menanyakan kepada Rasulullah, apa bukti keesaan Rabbmu, jelaskan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu itu. Nah, maka qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah yang Maha Esa. Baik, sampai di sini kita lanjutkan kembali. Kata ahad hanya digunakan untuk sesuatu yang tidak dapat menerima penambahan, baik dalam imajinasi apalagi dalam kenyataan. Oleh karena itu, kata ini ketika berfungsi sebagai sifat tidak termasuk dalam rentetan bilangan. Jadi yaitu tadi satu-satunya, tidak berbilang. Kalau misalnya kita berbahasa Arab, Aina Aisyah misalnya, nah dijawab dengan huna di sana, terus kemudian yang nanya nyari di sana, di sana. Ternyata tidak ada seorang pun, maka dia bisa bilang mafi ahad huna. Nah itu berkaitan dengan sifat. Tetapi yang masuk pada Asmaul Husna al-Ahad bisa bahwa itu adalah nama Allah yang Esa, artinya tidak berbilang, itu tadi, bukan rentetan bilangan. Nah, kalau tadi contohnya adalah karena tidak adanya seorang pun di sana, maka dijawab dengan mafi ahad, tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun. Nah, kalau ada yang datang, maka dia bilang ada wahidah, ada dua orang, ada isnain. Nah, maka itu masuk pada rentetan bilangan. Bisa dipahami ya? Baik. Kalau dalam Al-Quran di sini dijelaskan bahwa kata al-ahad itu diulang sebanyak 53 kali. Nah, dan hanya sekali digunakan sebagai sifat Allah. Ini mengandung isyarat tentang keesaannya yang sedemikian murni, sehingga sifat ahad yang menuju kepadanya hanya disebut sekali di dalam Al-Quran dan hanya ditujukan kepadanya semata. Maksudnya yaitu tadi yang menunjukkan keesaan Allah adalah ayat 1 surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi kalau ibu-ibu mencari-cari kata ahad lagi di Al-Quran, insya Allah ada 53 disebutkan nih. Dan itu bukan dari nama tadi, bukan dari Asmaul Husna, dari keesaan Allah, tetapi digunakan sebagai rentetan bilangan itu tadi. Misalnya yang saya contohkan tadi. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya beralih menginjak pada surat Al-Kafirun. Artinya apa Ibu? Surat Al-Kafirun. Assalamualaikum. Ya Ibu, Al-Kafirun artinya orang-orang yang kafir. Jadi kita ini madrasah, disebut madrasah Ramadan, sekolah Ramadan. Jadi sekolah nih Ibu kita nih, bukan bukan melamun atau apa rehat sendiri. Jadi kita sedikit bernopo. Oh jadi biasanya kita dari atas, sekarang dari bawah. Mohon maaf. Kita Al-Lahab ya. Hadis Al-Ikhlas Al-Lahab. Karena
karena dari bawah. Baik. Al-Lahab surat yang ke 111. Monggo dibacakan ayat dan terjemahnya. Dari sini mungkin tutup monggo. Ya, ada interaksi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran data lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ayat dan terjemah. Ayat dulu. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran data lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Fi jidha hablum min masad. Dekatnya ada tali dari sabut yang dibentang. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, terima kasih Bu Tutu, jazakumullah khairan, amin. Jadi Ibu sedikit sedikit keluar dari tema. Kalau kita mendoakan kan kita assalamualaikum, artinya laki atau perempuan tetap assalamualaikum. Jadi kalau misalnya doa juga jazakumullah, maka tetap jazakumullah. Kalau misalnya diganti dengan jazakillah, tidak apa-apa. Cuman itu kalau dalam bahasa Arab ketika dikumkan itu berarti lebih menghormati, gitu. Lebih panjenengan gitu. Bisa kalau diartikan Jawa panjenengan gitu. Kalau jazakillah lebih tunggal kan tunggal jadinya doanya ya tunggal. Makanya kayak ya ngobrol berdua aja. Padahal kalau kita mendoakan kan dijamakkan artinya itu tadi sebagai penghormatan, bahwa kum adalah penghormatan, jadi bukan menyebut tunggal atau jamak. Nah itu hanya sedikit ini wawasan termezzo. Sebagaimana juga dengan barakallahu fiik atau barakallahu lak. Karena kadang saya pernah membaca atau membaca ini ada yang menyebutkan barakillah. Nah itu kurang tepat karena barakallah berasal dari kata barokah dan Allah, yang mana barokah adalah fiil atau kata kerja yang memberkahi artinya sehingga tidak bisa digandengkan dengan apa tadi itu ki atau ka atau kum itu sedikit wawasan jadi tetap barakallahu. Kalau misalnya fi untuk untukmu atau la bisa dengan barakallahu fikum
atau barakallahu lakum untuk lebih menghormati. Itu kalau di tafsir di Indonesia nih, artinya sesuai kultur nih. Kalau di kultur kita kum adalah bentuk dari penghormatan. Lebih jauh lagi ya, kita misalnya ngobrol dengan orang yang baru dikenal untuk menghormati ya, antum mau kemana ya, gitu kan, nggak apa-apa, itu nggak harus laki-laki. Jadi antum mau kemana kan nggak enak, anti mau kemana kan nggak enak ya, anti enti, nah ada kurang ini deh, kurang penghormatan. Jadi untuk menghormati adalah antum. Jadi bentuk jamak ketika diterjemahkan ke Indonesia itu sebagai penghormatan. Ya, itu sedikit ini termasuknya. Baik, kita kembali ke surat Al-Lahab. Asbabun nuzul surat Al-Lahab saya bacakan ya. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW naik bukit Sofa sambil berseru, "Mari berkumpul pada pagi hari ini." Nah, kata Rasul. Maka berkumpullah kaum Quraisy. Rasulullah bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya aku beritahu bahwa musuh akan datang besok pagi atau petang apabila kalian percaya kepadaku?" Nah, kaum Quraisy nggak hanya kafir ada bahkan sebagian adalah kaum muslim Quraisy menjawab, "Pasti kami percaya." Rasulullah bersabda, "Aku diperintahkan bahwa siksa Allah yang dahsyat akan datang." Nah, ketika itu Abu Lahab apa ini namanya? Kalau bahasa Jawa ini meso, ya, meso, ya, mengumpat kepada Rasul, "Celaka engkau, apakah hanya karena ini engkau kumpulkan kami?" Nah, itu umpatan dari Abu Lahab. Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut yang melukiskan bahwa kecelakaan itu akan menimpa orang yang memfitnah dan menghalang-halangi agama Allah, gitu ya. Jadi perkataan adalah doa, dan doa baik atau buruk akan kembali kepada yang mendoakan. Nah, seperti Abu Lahab tadi bilang, "Celakalah engkau," maka kecelakaan akan kembali padanya. Itu sudah pasti ini. Bahkan menjadi asbabun nuzul, menjadi sababun nuzul, sebab turunnya surat Al-Lahab, sehingga umpatan itu akan kembali kepada kaum musyrikin atau kaum yang memfitnah dan mengumpat-umpat, khususnya adalah Abu Lahab. Itu adalah asbabun nuzul surat Al-Lahab. Yeah. Ada lagi? Insya Allah cukup ya. Baik, kita lanjutkan pada surat An-Nasr. Ya, An-Nasr ada 3 ayat, bisa dibacakan ayat dan terjemahnya. Monggo, Bu Asri, monggo, tidak apa-apa. Atas saudara Sofia yang untuk dia lebih komunikatif dan hidup. Kita aja asli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh
Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Shadaqallahul Adzim. Pembaca seri tilawah di televisi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bu Asri, jazakumullah khairan, amin ya rabbal alamin. Itu tadi An-Nasr ayat 1 sampai 3. Kembali pada asbabun nuzul, sebab turunnya surat An-Nasr. Di sini diriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa ketika Rasulullah SAW memasuki kota Mekah, maka pada waktu Fathul Makkah adalah pembukaan kota Mekah. Khalid bin Walid diperintahkan memasuki Mekah dari arah dataran rendah untuk menggempur pasukan Quraisy yang menyerangnya serta merampas senjatanya setelah memperoleh kemenangan. Maka berbondong-bondonglah kaum Quraisy masuk Islam. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut sebagai perintah untuk memuji Allah, bersyukur pada Allah dengan bertasbih, mensucikan Allah atas kemenangan yang telah diraih dan meminta ampunan atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Jadi ayat An-Nasr, surat An-Nasr berhubungan sebab turunnya adalah berkenaan dengan Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Kata al-fat itu berasal dari kata fataha yaftahu yang maknanya membuka, membuka. Jadi dapat dipahami bahwa al-fat artinya al-membuka itu apa Bu? Tidak menutup, membuka itu tidak menutup atau tidak menghalangi, Maka kata al-fat mencakup dua aspek. Pertama, nyata dan diketahui oleh panca indera, seperti membuka pintu, membuka kunci, membuka jendela, dan membuka yang lain, yang terlihat, yang kasat mata. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. An-Nasr ayat 1. Yang dimaksud dengan al-fat adalah itu tadi, membuka. Nah, itu yang pertama Yang pertama adalah membuka secara kasat mata. Nah, yang kedua secara abstrak dan hanya diketahui oleh perasaan, seperti terlepas dari kesedihan, terbuka dari kesedihan, terus terbebas dari kesulitan. Nah, kalau menurut Hasan disebutkan bahwa al-fat ini masuk pada kategori yang kedua, makna yang kedua, yaitu membuka membuka kemenangan atau kemenangan. Jadi An-Nasr adalah kemenangan, Nah, yang pendapat yang pertama tadi adalah bahwa An-Nasr adalah membuka secara kasat mata, secara apa itu tadi? Yang terlihat, Jadi menaklukkan, jadi kan terlihat bahwa kota Mekah yang tadinya tertutup bagi kaum muslim sudah terbuka gerbang kotanya, Nah, yang abstrak ini juga terbagi menjadi dua, saya bacakan. Pertama, berkaitan dengan perkara dunia seperti kemenangan, bebas dari kesusahan, dan terentas dari kemiskinan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam, yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirinya. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turun berperang bersamamu? Yaitu kemenangan atas orang-orang Yahudi dan keberhasilan mendapatkan harta rampasan perang. Ya. Nah, yang kedua berkaitan dengan perkara akhirat. Seperti hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang jika engkau yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan. Ada pada surah As-Sajdah ayat 28 sampai 29. Jadi al-fat ini diartikan sebagai kiamat. Kalau menurut yang ulama yang berpendapat bahwa al-fat masuk pada pengertian sebagai abstrak, yang keduanya diartikan sebagai hari kiamat. Diriwayatkan bahwa ketika orang-orang mukmin berkata, Allah SWT akan mengadili kita di hari kiamat, memberi ganjaran bagi orang yang berbuat baik dan menghukum orang yang berbuat buruk. Allah a'lam bishawab. Jadi di sini saya bacakan karena saya hanya menyampaikan, jadi tidak ngarang-ngarang, saya hanya menyampaikan apa yang ada di sini, terjemahan atau tafsir Al-Quran Wisdom kalau ibu punya Al-Quran The Wisdom. Itu tadi tentang surat An-Nasr. Satu lagi surat Al-Kafirun. Baru nanti kita buka sesi tanya jawab. Monggo dibacakan. Siapa Siapa yang mau menunjukkan diri? Maya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la ana 'abidun ma abattum, wa la antum 'abiduna ma a'budu, lakum dinukum waliyadin. Katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan aku bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk ulah agamamu dan untuk ulah agamaku. Sadaqallahul adzim. Ditambahin tiap ayat di Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin,
Baik, alhamdulillah matur nuwun Ibu Maya. Barakallahu lakum wa jazakumullah khairan. Amin ya rabbal alamin. Sedikit wawasan juga nih tentang tajwid ya, bahwa qalqalah adalah memantulkan memantulkan suara nih. Dan huruf qalqalah ada berapa Ibu? Ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Nah, ketika dan qalqalah ada 2 jenis nih, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra, qalqalah sughra ialah setiap huruf qalqalah yang matinya asli. Jadi matinya asli itu gimana? Yaitu yang bersukun. Nah, yang kubra adalah yang matinya mendatang atau diwakafkan. Nah, itu harus dipantulkan Ibu. Kalau di surat Al-Falaq, nah itu ada banyak qalqalahnya. Kalau di sini tadi surat Al-Kafirun ada wala antum ma'abiduna ma a'bud. Nah, gitu ya, dipantulkan ya. Baik, kembali pada tafsir atau asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun. Asbabun nuzul dulu ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa kaum Quraisy berusaha mempengaruhi Rasulullah dengan menawarkan harta kekayaan agar beliau menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Mereka menawarkan kepada beliau untuk menikahi wanita mana saja yang beliau kehendaki. Nah, upaya tersebut mereka sampaikan kepada beliau seraya berkata, inilah yang kami sediakan bagimu, hai Muhammad, dengan syarat engkau jangan memaki-maki Tuhan kami dan menjelek-jelekannya, atau sembahlah Tuhan-Tuhan kami selama setahun. Nabi menjawab, aku akan menunggu wahyu dari Tuhanku. Nah, ayat ini turun sebagai wahyu berkenaan dengan peristiwa tersebut. Peristiwa sebagai perintah untuk menolak tawaran kaum kafir Quraisy. Jadi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untuk kalian agama kalian, waliyadin, dan untukku agama agamaku maksudnya. Jadi itu tadi ya tawarannya orang kafir ya. Kalau nanti pemilu mungkin banyak tawaran juga nih. Jadi tawarannya itu tadi diminta untuk menyembah Tuhan mereka selama setahun. Nah, setahun berikutnya dia akan ikut menyembah Tuhannya Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini pula kita kalau saya pribadi tidak mau misalnya mengucapkan selamat Natal atau hari-hari yang berkenaan dengan perayaan agama selain Islam, karena mereka akan meminta timbal balik nanti, karena sudah diceritakan di dalam Al-Quran bahwa ini tadi sebabnya adalah mereka meminta, kemudian mereka mengikuti, kemudian mereka akan meminta untuk kita mengikuti. Itu pendapat pribadi sini. Banyak pendapat, kalau ada yang membolehkan, juga ada yang tidak mengikuti, aman tidak mengikuti. Banyak hal yang bisa kita kerjakan selain
kata itu ringan, tetapi bisa jadi pertanggungjawaban kita nanti di akhirat berat nih. Alhamdulillah ya. Baik, kita lanjut ke tafsirnya ya. Di sini ada tafsir Ibnu Katsir. Surat Al-Kafirun ayat 1. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Maksudnya semua orang kafir. Namun firman ini ditujukan kepada kaum kafir Quraisy. Nah, kalau kita lihat terjemahnya kan kafirun ya, itu adalah bentuk jamak. Bentuk jamak artinya semua orang-orang kafir. Tetapi di sini di tafsirnya disebutkan yang dimaksud bahwa orang-orang kafir ini adalah kaum kafir Quraisy. Karena kenapa? Karena kaum kafir Quraisy ini karena kebodohannya mereka mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah berhala dalam 1 tahun, dan mereka akan menyembah Tuhan beliau ya satu tahun kemudian ya 1 tahun kemudian. Lalu Allah menurunkan surah ini dan memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk melepaskan diri dari agama mereka secara keseluruhan. Nah, itu dari intisari ayat 1. Selanjutnya ayat 2 sampai 4. Tafsir masih di tafsir Ibnu Katsir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, yakni berhala dan segala sesuatu yang dijadikan tandingan bagi Allah. Ya. Jadi kalau dikaitkan di kehidupan kekinian, tidak hanya berhala ya. Jadi berhala dan segala sesuatu yang dijadikan tandingan bagi Allah, yang mana bisa mengalahkan kenikmatan kita ketika bersujud di hadapan Allah. Ya. Terus, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, yakni Allah tiada sekutunya. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Artinya, aku tidak akan berjalan kepadanya dan mengikutinya. Sebab bahwasanya aku hanya menyembah Allah menurut aturan yang disukai dan diridhai Allah, bukan yang disukai kita nih, disukai nafsu. Karena kalau disukai manusia berarti disukai nafsu ya. Jadi menurut yang disukai dan diridhai Allah. Dilanjutkan dengan ayat ke-6 sampai ke-7. Dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Maksudnya kalian tidak mengikuti perintah-perintah Allah dan syariatnya dalam beribadah kepadanya. Namun kalian malah menciptakan sesuatu yang berasal dari hawa nafsu kalian sendiri. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Seperti firman-Nya, bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu. Itu ada pada surah Al-Baqarah ayat 139. Bunyinya gimana Ibu? Lakum a'malukum wa lana a'maluna. Ya. Kemudian firman-Nya yang lain, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Ada pada surah Yunus ayat 41. Jadi di sini ada penekanan Ibu. Wala yang diulang 2 kali itu surat ayat keberapa? Ayat ke-3 dan diulang pada ayat ke-5. Wala antum a'biduna ma a'budu. Ya, dijelaskan lagi, diulang lagi ayatnya. Ayat yang sama. Kenapa? Karena memang untuk
penekanan, maksudnya untuk menguatkan hati. Jadi kalau tidak ya tidak, dan tidak ada kompromi, tidak ada kompromi dalam bertauhid, ya, sehingga ditaukidkan lagi, dikuatkan lagi pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 3 dikuatkan dengan ayat 5, yang mana dua ayat ini bunyinya sama. Wallahu a'lam bishawab. Itu dari saya. Sekarang monggo kita buka sesi tanya jawab. Jika saya bisa menjawab, insya saya jawab. Jika tidak, monggo yang bisa menjawab. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan surat Al-Kafirun tadi yang ayat ke-6, lakum dinukum waliyadi, untukmu agamamu dan untukkulah agama. Apabila di lingkungan kita ada perayaan hari Natal, misalkan seperti yang Ustazah sampaikan tadi, ada teman yang mengucapkan selamat hari Natal, bagaimana cara kita untuk menyampaikan supaya tidak ada ketersinggungan? Baik, terima kasih Ibu Husnul. Jadi bagaimana sikap kita supaya tidak ada ketersinggungan? Pernah juga disampaikan oleh Ibu RW, Ibu RW hadir. Ya, kita bisa menyampaikannya dengan kalau di PKK RW itu tidak semua agama tidak difasilitasi untuk melakukan perayaan. Jadi masing-masing itu. Nah, kalau ada yang mengucapkan, maka ya kalau saya pribadi ya diam aja, mendengarkan aja. Mendengarkan adalah diam adalah bentuk penolakan, itu diam aja. Diam karena setuju. Saya itu bukan dari diri pribadi. Kalau kita pribadi kan sudah tahu, oh berarti ini nanti kita dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana cara kita mengajak teman kita itu supaya tidak menyampaikan itu. Nanti seandainya teman kita menyampaikan gini, nama lama dunia, aku cuma kok mengucapkan itu, tapi nggak sampai ke sini, hanya ibaratnya toleransi umat di luar. Nah itu dasar apa yang harus kita sampaikan supaya bisa diterima? Baik, kalau dasarnya nih, karena memang ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Artinya banyak pendapat, banyak khilaf di sini nih. Kalau kita mengikuti pada yang tidak membolehkan, maka dasarnya adalah lakum dinukum waliyadin. Sudah selesai. Jadi kalau mereka mengikuti yang membolehkan, ya monggo. Artinya jangan merasa diri paling benar. Jadi ketika kita mengikuti yang tidak membolehkan, bukan berarti kita paling benar. Atau mereka yang membolehkan, bukan berarti mereka yang paling benar. Tetapi kita meyakini apa yang kita kerjakan adalah Bismillah. Mudah-mudahan sebagai hidayah dari Allah itu. Jadi apa yang kita yakini benar itu kita bismillahkan. Kita bismillahkan, semoga merupakan hidayah dari Allah. Jadi bukan karena ego kita, bukan karena kita merasa paling benar. Itu jadi saya. Mungkin ada yang bisa menambahi. Kalau kita buka tafsirnya Prof. Quraisy Shihab,
Di situ ada tafsir Al-Misbah. Nah itu ini beliaunya kan moderat ya. Artinya membolehkan, tetapi tentu ada banyak alasan di situ ya. Jadi kalau saya nggak nyampe nih, belum nyampe nih, mohon maaf, ilmu saya belum nyampe nih. Baik, mungkin dicukupkan ya. Dicukupkan pertanyaan tentang itu tadi, tentang lakum di hukum waliyadin. Pertanyaan selanjutnya monggo. Iya, baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak misal kita kan kalau hari raya kita pasti di ini ya dikasih selamat ya. Nah terus waktu dia merayakan hari raya juga kita harus diam aja apa bagaimana itu? Sama aja ya. Iya. Lah iya, tapi kan pas misalkan keluarga ya, keluarga ada yang saudara, ada yang non muslim. Waktu terus datang terus ini iya satu keluarga besar gitu ada. Terus kita itu apa diam aja apa bagaimana? Kalau dia menyampaikan dengan iya selamat di depannya keluarga itu apa terus kok diam aja gitu. Iya, baik, terima kasih. Sebenarnya tadi untuk pertanyaannya itu sudah ditutup ya. Cuman nggak apa-apa, sedikit kita sambung bahwa bagaimana maknanya ya. Sesuatu yang membahayakan adalah keraguan. Okay. Jadi ragu bahwa Allah Ar-Razzaq, sehingga kikir untuk bersedekah. Ragu bahwa Allah Al-Muhaimin. Napa Al-Muhaimin? Al-Muhaimin apa ya? Yang memelihara, sehingga kita ragu untuk ragu dan ragu pokoknya ya, pokoknya. Nah itu tadi, misalnya ada yang mengucapkan kita ragu, jawab nggak ya, jawab nggak ya, jawab nggak ya. Nah itu malah sesuatu yang membahayakan iman kita. Jawab, lakukan apa yang mantap di hati. Tentunya dengan memohon hidayah dari Allah. Ya, kalau kita meyakini madhab, mengikuti madhab yang tidak membolehkan, maka mantapkan hati untuk diam tidak menjawab. Berat tak? Berat memang. Ya, memang berat. Tetapi kalau kita mengikuti madhab yang membolehkan itu, monggo dijawab dengan sekedarnya. Artinya yang disampaikan oleh Ibu Husnul tadi ya, dijawab tidak dari hati, dan itu tetap dengan kemantapan, tidak ragu. Jadi itu tadi, sesuatu yang membahayakan adalah keraguan. Jadi jawab dengan mantap, ya, tidak ada keraguan. Ya, tidak, ya tidak. Ya gitu. Baik, kita tutup ya, karena madrasah kita masih ada jam pelajaran lagi, yaitu kajian fikih. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.